Baik. Silakan. Yang tua dulu. Alhamdulillah pemirsa masih berita Islam masa kini. Ini saking kita semangat jadi bareng-bareng ya. Karena berita yang berikut ini membuat kita semakin bersemangat, no? Iya, tentang Al-Quran. Bukti Al-Quran sebagai mesin waktu. Masya Allah, jadi lupa. Bukti Al-Quran Sebagai mesin waktu. sebagai mesin waktu. Langsung saja kita saksikan bersama-sama ya. Ini dia beritanya. Bukti Al-Quran sebagai mesin waktu. Pemirsa beriman, kita pasti pernah mendengar mengenai mesin waktu dan eksistensinya di dunia. Sebuah perangkat yang bisa membawa kita untuk melihat masa lalu atau membawa kita ke masa depan. Dalam budaya populer, keberadaan mesin waktu banyak diangkat dan dibahas, terutama dalam film atau buku dengan genre fiksi ilmiah. Di dunia nyata pun, tidak sedikit para peneliti atau ilmuwan yang berusaha membuat mesin waktu. Sebagai muslim, ternyata kita tidak perlu mencari terlalu jauh. Kita cukup melihat kepada kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Bukan mencari bagaimana cara membuatnya dalam Al-Quran, namun menyadari bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan mesin waktu. Pemirsa beriman, di dalam Al-Quran terkandung pokok pembahasan yaitu mengenai akidah, ibadah, akhlak, janji, ancaman, serta kisah dan sejarah. Al-Quran menganjurkan untuk mempelajari sejarah secara menyeluruh, tidak hanya mempelajari pertumbuhan dan kemajuannya, tapi juga mampu menghayati kisah-kisah pada zaman dahulu, serta mampu mengambil hikmahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Demikianlah, kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagai kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami." Quran Surah At-Taha ayat 99. Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa kisah-kisah yang diberitakan pada ayat-ayat yang lalu, seperti kisah Musa bersama Fir'aun dan Samiri, juga kisah-kisah Nabi sebelumnya, patut menjadi contoh teladan baginya dalam menghadapi kaumnya yang sangat ingkar dan durhaka. Namun, tak hanya berhenti di sana. Kisah serta sejarah yang disampaikan dalam Al-Quran kepada Rasulullah bisa kita simak, tak hanya sebagai informasi akan umat terdahulu dan peristiwa masa lampau, tapi juga penguat iman manusia masa kini yang seringkali mengalami naik turun, serta menjadi bahan renungan akan keberadaan manusia. Berkaitan dengan hal ini Allah Ta'ala juga berfirman, "Maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berfikir." Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Pemirsa beriman, Al-Quran membawa kita ke masa lalu, juga sekaligus menguatkan akan mata rantai ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah SAW dengan para nabi dan rasul Allah yang terdahulu. Dengan demikian, ajaran tauhid merupakan platform yang menjadi ajaran utama para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah SAW. Setiap ayat, bahkan jumlah ayat atau kata, dan nama surat merupakan kebijakan abadi. Al-Quran mempunyai beberapa lapisan pengertian sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan manusia yang membacanya. Kita ambil contohnya dari firman Allah yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Ungkapan ilmiah dari Al-Quran berabad-abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ jasad manusia. Dalam firman Allah tersebut, saripati berasal dari tanah. Sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein. Sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh, diantaranya menghasilkan sperma. Kemudian hasil dari perkawinan maka terjadilah pembuahan antara sperma dan ovum di dalam rahim, yang kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna. Para ahli dari barat baru menemukan masalah pertumbuhan embrio secara bertahap pada tahun 1940 dan baru dibuktikan pada tahun 1955. Tetapi dalam Al-Quran sejak berabad-abad lalu, hal ini sudah tercantum. Pemirsa beriman, Al-Quran tidak berhenti di situ. Sebagai mukjizat dan petunjuk bagi manusia, Al-Quran juga mengajak kita untuk melihat ke masa yang belum kita hadapi.
Semua orang percaya bahwa suatu ketika bumi ini beserta seluruh isinya akan hancur dan musnah. Banyak cara dan hal yang memungkinkan hancurnya semua kehidupan di bumi ini, mulai dari hantaman meteor dan asteroid, gelombang tsunami yang menggunung, badai dan topan yang berhembus dahsyat, petir dan guntur, letusan gunung berapi yang memuntahkan lahar panas, dan gempa bumi serta lain sebagainya. Menurut Al-Quran, tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa kiamat itu. Ia bisa terjadi secara mendadak tanpa bisa diduga sebelumnya. Namun, Al-Quran sebagai sumber petunjuk menjelaskan keadaan yang terjadi pada saat kiamat. Allah Ta'ala berfirman, apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, serta istri dan anak-anaknya, maka setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran Surah Abasa ayat 33 hingga 37. Pemirsa beriman, telah dijelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian. Manusia akan menyesal karena waktu tanpa mampu untuk mengulanginya. Al-Quran telah hadir dalam kehidupan sebagai sebaik-baiknya petunjuk bagi umat manusia. Melalui firman Allah yang tertulis di dalamnya, kita bisa menengok ke masa lalu, menyusuri masa kini, dan menatap masa depan. Insya Allah, tanpa tersesat. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu, serta dapat menambah keimanan serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Guntur, letusan gunung berapi yang memuntahkan lahar panas, dan gempa bumi serta lain sebagainya. Menurut Al-Quran, tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa kiamat itu. Ia bisa terjadi secara mendadak tanpa bisa diduga sebelumnya. Namun, Al-Quran sebagai sumber petunjuk menjelaskan keadaan yang terjadi pada saat kiamat. Allah Ta'ala berfirman, apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, serta istri dan anak-anaknya, maka setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran Surah Abasa ayat 33 hingga 37. Pemirsa beriman, telah dijelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian. Manusia akan menyesal karena waktu tanpa mampu untuk mengulanginya. Al-Quran telah hadir dalam kehidupan sebagai sebaik-baiknya petunjuk bagi umat manusia. Melalui firman Allah yang tertulis di dalamnya, kita bisa menengok ke masa lalu, menyusuri masa kini, dan menatap masa depan. Insya Allah, tanpa tersesat. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu, serta dapat menambah keimanan serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Itulah kebesaran Allah melalui Quran, bagaimana Allah menjelaskan kisah-kisah tentang masa lalu, tentang ilmu pengetahuan, dan kisah yang belum pernah terjadi, dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah sudah tuliskan dalam Quran semuanya benar. Masya Allah. Jadi memang kita juga tahu ya, Dea, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tahu juga selain itu ada juga mukjizat yang diterima atas izin Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya, seperti misalkan contohnya bulan terbelah dua, terus air yang keluar dari sela-sela jari jemari Nabi Muhammad SAW yang akhirnya dipakai berwudu untuk para sahabat, ataupun juga yang pernah dilakukan adalah ketika sebelum perang terjadi, Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata, lalu Nabi Muhammad SAW dengan ludahnya atas izin Allah Ta'ala itu menyembuhkan matanya Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya mukjizatnya banyak, tapi memang yang paling terbesar adalah Al-Quran. Masya Allah. Ini membuat kita harus lebih semangat lagi mempelajari Al-Quran. Pastinya. Ya. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi pengikutnya Rasulullah yang sejati. Amin. Setelah ini apa nih? Setelah ini, misalnya masih ada berita ini yang sangat menarik, yaitu ada 3 tanda kiamat di Mekah. Subhanallah. Habis ini tapi dia. Sesaat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.